silakan disimak. Menghormati perbedaan agama dan budaya. Hai teman-teman, coba kalian temui teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan berbeda bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan pandangan ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Orang tua memaksakan belajar agama dari Belanda. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Melayu, dan masih banyak lagi. Kemudian, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya, bahasa Bugis, Batak, Melayu, Lampung, Jawa, dan sebagainya. Lalu, jumlah agama yang resmi di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebutlah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa berpecah belah, walaupun memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Ida Sastra Kitab Sutasoma yang
KPD. Kemudian, kenapa kita harus menghargai keberagaman budaya dan agama? Nah, tujuannya untuk yang pertama, agar anak-anak itu mampu menganalisis bentuk keragaman budaya Indonesia melalui kegiatan yang tadi sudah anak-anak amati, yaitu kegiatan mengamati video dan juga nanti bahan ajar ya Ibu berikan. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat membandingkan keuntungan dan tantangan dalam keragaman melalui kegiatan
Di luar dari itu bahan ajar. Jadi kasih pertanyaan yang di luar dari